Nah, coba kita perhatikan ya, bagaimana kita menjadikan ibadah itu sebagai gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang penting sekali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah kepada Tuhan itu menandakan bahwa kita sedang membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata, menasehatkan, melarang orang untuk menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada remaja-remaja yang mau bersekutu, mau mencintai ibadah. Mereka berdoa bersama, tidak harus perlu menunggu guru, tapi mereka mau bersehati bergandengan tangan. Mereka berdoa membangun diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Kemudian, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Banyak orang, banyak anak-anak, kalau kami berkunjung di sekolah-sekolah, ketika dikatakan pembinaan kerohanian, banyak yang kabur. Mereka lebih pilih pulang, nongkrong di warung, atau kemana-mana. Tapi perhatikan baik-baik. Saya mau kasih tahu pada hari ini, Tuhan berkata, jangan engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Dan kalian sangat berbahagia pada siang hari ini yang mengikuti ibadah. Karena kenapa? Saya yakin percaya ketika kita beribadah, memuji Tuhan, berdoa bersama, kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan senang kalau kita menjadikan ibadah itu sebagai gaya hidup kita. Ya. Tuhan senang kalau kita jadikan ibadah itu menjadi kesukaan kita. Apalagi suka berdoa, suka baca firman. Ingat Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Kalau engkau mau hebat dalam belajar, kalau engkau mau dipakai Tuhan, kalau engkau mau IQ-mu di atas rata-rata, milikilah karakter takut akan Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman di dalam firman. Itu awal kecerdasan, awal kesuksesan, harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Kalau tidak ada sifat takut akan Tuhan, maka semua sia-sia upaya belajar. Karena firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Jadi kalau kamu hari-hari ini ingin menata masa depanmu, ingin mau berhasil, maka jadikanlah ibadah sebagai gaya hidup. Bangun pagi-pagi, jangan dulu cari handphonemu, baca pesan dari orang lain. Tapi sebaiknya engkau bangun tidur saat teduh dan berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan sudah jaga, hingga bangun pagi saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Harusnya kita mengutamakan nilai-nilai ibadah. Ada 4 hal yang akan kita pahami bagaimana kita menjadikan ibadah itu sebagai gaya hidup kita. Sehingga di mana orang ibadah, kita itu cepat-cepat untuk datang beribadah. Tidak sedikit anak-anak Tuhan lebih memilih nongkrong di kafe daripada pergi ke gereja. Ini bahaya. Tidak sedikit anak-anak Tuhan lebih pilih main game di dalam ibadah daripada mendengar firman Tuhan. Ini berbahaya juga. Ada apa? Perhatikan saudara. Di dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 1 berfirman, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, ibadah itu adalah sebuah perintah dari Tuhan. Jadi Tuhan ingin setiap orang percaya, setiap orang yang beriman kepada Tuhan mencintai ibadah. Saya mau tanya yang di sini setiap minggu yang jarang jam ibadahnya absen, selalu ibadah, angkat tangan.
Wah, ini bahaya. Selalu ibadah setiap minggu, dia selalu menantikan hari Minggu itu datang ke rumah Tuhan. Gak ada. Puji Tuhan, masih ada. Haleluya. Yang lainnya hari Minggu kemana? Tidur, hari libur. Udah jam 9 masih enak tidur, tarik selimut, tutup lagi. Wah, saudara, saya mau kasih tahu hari ini, firman Tuhan tidak kebetulan menyadarkan kita, jadikanlah ibadah sebagai gaya hidup. Ingat, beribadah itu adalah sebuah perintah Tuhan. Di dalam ibadah itu ada hal-hal yang akan kita nikmati. Apa saja itu, saudara? Coba perhatikan. Tuhan mau ketika kita ibadah, kita mempersembahkan tubuh. Ya, kita mempersembahkan seluruh hidup kita, bahkan tubuh kita. Ingat, di dalam tubuh kita ada 3 hal. Yang pertama itu ada tubuh. Di dalam tubuh ada keinginan, ada kehendak. Kemudian di dalam tubuh juga ada jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran. Kemudian ada roh. Nah, perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, ya, seringkali orang beribadah, badannya di ruangan ini, tapi pikirannya kemana-mana. Tubuhnya saja yang ada di sini, tapi pikirannya memikirkan hal-hal yang lain. Berarti saya mau katakan, dia beribadah tidak sepenuhnya mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Ada orang ibadah, tubuhnya di dalam ruangan ini, tapi dia sedang memikirkan angan-angan yang lain. Atau dia berkata, mendingan saya pulang, ngapain saya itu ibadah di tempat ini. Tidak ada artinya. Hati-hati, jangan engkau sombong di hadapan Tuhan. Orang yang sombong itu adalah orang yang berkata tidak ada gunanya beribadah. Ya. Nah, Tuhan mau ketiganya ini adalah tertuju kepada Tuhan. Perhatikan, Tuhan mau ketiga hal ini, tubuh, jiwa, roh kita ketika kita beribadah terfokus kepada Tuhan. Jangan badan kita di tempat ini sedang ibadah, tapi pikiran kita kemana-mana, memikirkan habis ini saya mau ketemu ini, saya mau janjian buat ini, kami mau olahraga, kami mau futsal, tapi roh tubuhnya di sini. Tuhan mau semuanya ketika kita beribadah, tubuh, jiwa, dan roh terfokus kepada Tuhan. Perhatikan, tapi faktanya hari ini apa yang terjadi? Fakta yang terjadi kalau kita amati di jam-jam ibadah, ini faktanya. Di dalam gereja tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan sibuk memainkan HP-nya. Yo, ngaku dosa di hadapan Tuhan. Yang sering di jam ibadah bukan menikmati firman Tuhan, tapi menikmati game yang ada di dalam HP-nya. Hati-hati, saudara. Kemudian perhatikan, banyak hari-hari ini duduk sepertinya mendengar firman, tetapi sedang sibuk bermain Facebook di dalam gadgetnya. Sepertinya seperti sedang mendengarkan pendeta, pastor yang lagi ibadah, tapi kesibukannya bermain Facebook. Ada yang begitu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosa, maka engkau akan diampuni. Tuhan kasih pengampunan kalau kita sadar hari ini. Ini faktanya, saudara. Ya. Dan kalau engkau sadar hari ini, Tuhan mau tubuh, jiwa, roh kita ketika ibadah fokus kepada Tuhan. Jadikan ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan tidak disia-siakan. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita beribadah? Yang Tuhan inginkan ketika kita sedang beribadah adalah, perhatikan, tubuh, jiwa, roh kita terfokus kepada Tuhan. Ya, tubuh
dia fokus dalam ibadah. Namanya ibadah itu adalah bernyanyi memuji Tuhan, berdoa, ada sesi doanya, ada sesi mendengar firman, bukan yang lain-lain. Sehingga saudara, ketika hal-hal seperti ini, Tuhan berkenan atas ibadah kita. Jadi ibadah itu bukan sesuatu yang main-main. Bukan karena engkau dipaksa. Kalau ada yang datang hari ini, duduk di ruangan ini atau duduk paling belakang karena engkau dipaksa untuk beribadah, sebaiknya minta ampun sama Tuhan. Karena ibadah itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin? Amin. Perhatikan saudara. Nah, kenapa ini penting? Saya mau kasih tahu. Ketika tubuh jiwa roh kita fokuskan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Perhatikan baik-baik, orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang benar-benar beribadah, tubuh jiwa rohnya difokuskan kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan yang lain, tapi dia mau menikmati hadirat Tuhan. Saat itu, orang ini sedang terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Dan di saat-saat seperti itu, ketika kita berdoa, Tuhan dengar. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Dan di situ kita merasakan hadirat Tuhan. Kalau engkau beribadah lalu pikiranmu kemana-mana, saya yakin engkau tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Jadi, saya mau katakan, penting sekali kita menjadikan ibadah sebagai gaya hidup kita. Kau perhatikan, kita terkoneksi, semua punya gadget ya? Punya ya? Coba kalau gadget kalian secanggih apapun, merek iPhone apapun, ya iPhone 14 atau iPhone yang 20 yang paling mahal, kalau tidak ada jaringannya bisa dipakai nggak? Ya. Saudara, kita perlu setiap saat terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Amin. Kalau kalian rindu ingin terkoneksi dalam hadirat Tuhan, maka mulailah jadikan ibadah sebagai gaya hidup. Enaknya ketika kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan dan kita terkoneksi, setiap doa-doa kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak heran engkau melihat mujizat Tuhan dalam hidup. Bagaimana engkau berubah, bagaimana Tuhan mengangkat engkau menjadi seorang yang berprestasi, seorang yang dulunya mungkin tidak belajarnya biasa-biasa, tetapi kamu sekarang di atas rata-rata. Lalu kamu heran, oh saya bisa. Itulah keajaiban Tuhan. Karena apa? Engkau sudah mencintai ibadahmu kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau ada yang mau beribadah, jangan main-main saudara. Biarlah rohmu ketika kau beribadah terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Dan saat itu Tuhan akan melawat setiap pribadi yang membuka hatinya untuk dipenuhi hadirat Tuhan. Jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Jangan engkau berkata, oh saya tidak perlu ibadah. Hati-hati saudara. Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan ingin hidup kita memuliakan Tuhan. Yang kedua saudara, kalau engkau beribadah, yang kedua, kita harus menjaga lidah kita. Perhatikan firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 26. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Ada banyak orang beribadah, puji Tuhan, haleluya, glory, hidupku ada di tanganmu, ku mau ciptaan Yesus. Keluar dari gereja, sibuk membicarakan kejelekan orang lain bagi teman. Tahu nggak tadi di sebelahku, bajunya begini loh, sandalnya begini loh, rambutnya begini loh. Hati-hati saudara. Kalau masih ada yang seperti itu, engkau belum beribadah kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan, jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, menjaga perkataannya, maka sia-sialah ibadahnya.
Tidak sedikit anak-anak Tuhan seperti itu. Di dalam gereja rohaninya luar biasa, tapi keluar dari gereja, mulutnya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menggunakan mulut kita, lidah kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Amin. Perkataan-perkataan yang mendatangkan hadirat Tuhan, yang menyenangkan hati orang lain, yang menyukakan orang lain, yang merasa digelitik oleh firman Tuhan, bertobat. Oh iya, saya sering kalau pulang gereja itu saya suka melihat kejelekan orang lain. Bertobat, saudara. Itu artinya firman menegur kita untuk menjadi lebih baik. Bersyukur kalau hari ini kita dipertemukan. Perhatikan saudara, Amsal 10 ayat 19, dia katakan begini: di dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ya. Artinya perkataannya dipeliharanya. Dia tidak menggunakan mulutnya untuk berdosa di hadapan Tuhan. Seringkali dosa itu kita anggap kalau mencuri, memukul orang. Tapi kita tidak sadar, setiap hari kita produksi dosa lewat mulut kita. Haleluya. Seringkali kita membicarakan orang lain diam-diam. Ingat firman Tuhan. Ya, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Amin. Perhatikan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala, ya 23 sebenarnya ini ya, kurang, boleh nanti di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang menjaga hatinya akan menerima kebaikan dari Tuhan. Menjaga hati artinya dia tidak membiarkan hatinya berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak mampu menjaga hatinya, ini contohnya saudara, kata-katanya selalu menyakiti orang lain. Haleluya. Ada nggak di sini yang lebih suka kalau bicara selalu menyakiti perasaan orang lain? Bertobat saudara. Kenapa bisa begini? Orang seperti itu sedang terluka, saudara. Perhatikan. Orang yang kata-katanya suka merendahkan temannya, suka membuli temannya, suka membicarakan orang lain, itu orang yang belum beres dengan dirinya sendiri. Kalau diselidiki, orang ini pasti ada akar pahit, pasti ada dendam di dalam dirinya. Makanya setiap perkataannya selalu menyakitin orang, tapi dia tidak sadar. Menurut dia sudah bertingkah baik, tapi orang yang mendengarkan kecewa, merasa terlukai dengan kata-katanya. Nah, orang seperti ini dia belum beres dengan dirinya. Jadi kalau kita mau hati kita bersih, kita jaga hati kita. Kemudian perhatikan, kata-katanya selalu menusuk. Ngomong sedikit itu selalu merendahkan orang lain. Tapi menurut dia itu udah standar bagus. Karena kenapa? Orang ini sedang bermasalah dengan diri. Ada banyak kepahitan dalam dirinya, sehingga tanpa dia sadar, kata-katanya selalu menyakiti hati orang lain. Kemudian lebih suka membicarakan orang lain. Perhatikan saudara, orang yang tidak mampu menjaga hatinya, hobinya membicarakan temannya. Ada yang hobi membicarakan temannya? Halo, hari ini kalau engkau mau menjadikan ibadah sebagai gaya hidupmu, jaga lidah. Bertobat saudara, Tuhan mau kita bertobat. Sama-sama bertobat. Amin. Oke, mungkin bantu next dari situ, ini sudah. Nah, perhatikan. Tapi bagi orang yang mampu mengendalikan hatinya, selalu mendatangkan hadirat Tuhan, selalu membuat orang senang bertemu dengan dia.
Ini bedanya. Kalau orang yang tidak mampu mengendalikan hidupnya tadi, selalu menyakiti orang lain. Berbeda, saudara. Sehingga dia biasa dijauhi teman-teman. Karena apa? Ngapain kita pun nanti kecewa, disakiti hati kita. Tapi orang yang hatinya terpenuhi dengan Roh Kudus selalu memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang memberkati, perkataan yang mendatangkan hadirat Tuhan. Oke, yang ketiga, saudara, kalau kita mau menjadikan hidup kita sebagai gaya ibadah, yang ketiga adalah kita harus peduli kepada orang lain. Kita harus peduli kepada orang lain. Nah, perhatikan di dalam Yakobus 1 ayat 27, dia berkata demikian. Tetapi ibadah yang sejati adalah mengunjungi anak yatim piatu dan orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Maka itulah ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Jadi orang yang suka beribadah pasti suka menolong temannya. Amin. Orang yang suka beribadah, menjadikan ibadah sebagai gaya hidupnya, dia sangat peduli kepada orang yang susah. Firman Tuhan katakan itu adalah supaya apa? Sebagaimana Yesus memberikan teladan, Ia selalu dekat dengan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dianggap sangat rendah. Justru Tuhan Yesus lebih suka bergaul dengan mereka. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus meningkatkan sifat sosial kita, yaitu peduli terhadap sesama. Siapa di sini kalau di dalam kelas ada temannya yang lupa bawa pulpen atau pulpen hilang, paling murah hati, suka menolong. Ya. Bersyukur ya kalau kamu diberikan hati yang sangat tergerak hati, karena itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan. Kalau yang belum, belajar untuk bermurah hati, karena Tuhan katakan kalau engkau mau ibadah, engkau harus peduli kepada orang lain. Ya. Kemudian, ya, dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, ibadah level tertinggi, ya, ibadah level tertinggi di dalam ibadah orang Kristen dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 10 berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Jadi ibadah level tertinggi anak-anak Tuhan yaitu adalah serupa dengan Kristus. Kalau engkau mau mengatakan, oh saya sudah ibadah di gereja, itu hanya ibadah liturgi. Kamu hanya liturgi, ada yang mandu. Ibadah yang kedua, kamu menahan perkataanmu, betul. Ibadah yang ketiga, kamu suka peduli membantu orang lain, benar. Tapi ibadah level tertinggi di dalam kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu artinya setiap saat kita harus menjadi sama dengan Yesus. Bukan hanya di gereja, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, maka di situ kita mencerminkan sebagaimana keteladanan Yesus. Dia selalu menolong orang yang susah. Dia selalu peduli dengan orang-orang yang tertindas. Saya mau katakan, mungkin selama ini engkau hanya beribadah ke gereja, engkau hanya beribadah di dalam persekutuan-persekutuan, itu masih biasa. Tapi saya mau katakan, ibadah level tertinggi kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus setiap hari. Bangun pagi, apa yang kamu cari? Kamu cari Alkitab? Atau kamu langsung cari HP, lalu baca chat yang belum sempat dibaca jam 1 tadi malam? Siapa tahu terlewatkan? Ada yang nanya kabar? Ada yang nanya udah mandi belum?
Hai saudara, lebih baik saudara, kehidupan yang mencerminkan Kristus, kamu bangun pagi, saat teduh, dan berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Ada orang dikasih tugas di sekolah lalu bersungut-sungut, lalu berkata, "Bu, aku terus yang disuruh, banyak yang lain." Bertobat. Tuhan Yesus ketika dia mengerjakan keselamatan bagi kita, dia tidak pernah bersungut-sungut. Kalau ada yang suka bersungut-sungut, kamu belum mencerminkan kehidupan Kristus. Jadi level ibadah yang sejati itu adalah mencerminkan kehidupan, keserupaan dengan Kristus. Karena ini setiap hari kita harus belajar, kita harus beribadah bahwa kita ini anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadikan ibadah menjadi gaya hidup kita. Kesimpulannya bagi kita adalah, jadikanlah ibadah sebagai gaya hidup, karena ibadah adalah perintah Tuhan. Beribadah dengan mempersembahkan tubuh dan roh, tubuh, jiwa, dan roh sepenuhnya untuk Tuhan, sambil menjaga hati, perkataan, peduli kepada orang lain, suka membantu dan suka menolong orang yang kesusahan. Dan biarlah hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan saat itulah engkau akan dilimpahi rahmat, kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ada lagu di bawahnya, "Ku mau sepertimu Yesus." Kalau hari ini ada yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, mari engkau aminkan firman